Dari Malang menuju ke Jakarta nyobain bus Garuda Mas. Perusahaan otobus asal Cirebon yang cukup dikenal di wilayah Purwodadi Raya ini pada Desember 2025 kemarin membuka rute Malang menuju ke Jakarta dan menjadi pemain aktif nomor 20 di lintasan terpanas se-Indonesia Raya ini. Kala itu aku nyobain unitnya itu yang dari Bogor menuju ke Malang menggunakan unit multi-class Switch kombi Mercedes-Benz 1626 dengan bodi dari karoseri Laksana Ungaran. Nah, kali ini aku akan nyobain rute sebaliknya dari Malang menuju ke Jakarta dengan unit double deckernya, tentunya dengan livery yang sangat anti mainstream. Gimana keseruan perjalanan kali ini? Simak videonya sampai habis ya. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di stasiun Blitar dan akan menuju ke Malang. Hari ini aku akan nyobain bus Garuda Mas yang double decker. Sebetulnya unit itu udah jalan per akhir Desember kemarin. Cuman aku baru ada kesempatan untuk nyobain di bulan Februari ini teman-teman. Dari Blitar ini aku akan naik kereta api Gajayana tambahan. Kebetulan banget kereta ini jalan. Biasanya tuh jalan, kadang enggak. Karena kan statusnya dia kereta fakultatif ya, kereta yang jalannya itu pas rame-rame aja. Kalau tak amati sih kereta Gajayana tambahan ini tuh jalan mulai tanggal 20-an Desember sampai sekarang masih ada. Tapi untuk Februari ini dia selang-seling, kadang ada, kadang enggak. Hari ini pas kebetulan ada, perjalanannya kurang lebih sekitar 1,5 jam. Tarifnya cuma Rp90.000 aja, dibeli dengan metode tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan. Ini keretanya bentar lagi datang, kita tunggu aja. Dipimpin Supriyati Blitar Ivan Amuni Sanoto Mojopai Aneh Cadu Benatara. Ternyata dia nggak bawa kereta priority teman-teman. Biasanya ada prioritinya tuh. Maju banget lagi. Aku naik di kereta nomor 7. Soalnya nomor 8 biasanya banyak pegawai luar dinas yang ikut, jadi rame. Nah, aku di kursi nomor 6A nih. Pas banget di kaca lebar yang bagian belakang. Jadi kalau pas duduk ini view-nya wah luas banget. 12.24 kita berangkat dari stasiun Blitar. Jam 13.50 tadi kita sampai tepat di stasiun Malang. Cuacanya mendung, semoga aja nggak hujan yo. Nggak hujan deras lah. Di sebelah sini ada kereta api Gajayana yang akhirnya dia pakai eksekutif new generation juga, dapat rangkaian baru. Ngomongin kereta Malang Jakarta, saat ini yang reguler tuh ada 5. Tadi pagi berangkat ada Matarmaja, lalu bukan Brawijaya, lalu Jayabaya, semua kelas ekonomi, ada eksekutifnya juga. Gajayana ini, terus Brawijaya, dan ditutup dengan kereta api Majapahit. Ada 5 tujuan ke Jakarta.
Kalau pas rame tambah satu lagi ini, kereta api Gajah ini tambah jadi 6. Emang Malang Jakarta itu bener-bener jalur yang sangat potensial ya. Maka nggak heran kalau bus sekarang pun udah ada 21 pemain yang melayani di rute Malang Jakarta ini teman-teman. Oke, habis ini kita langsung aja menuju ke tempatnya atau kantornya bus Garuda Mas. Dari sini ke sana nggak terlalu jauh kok, 1 kilo mungkin ke arah sana. Oke, sekarang udah berada di parkiran bus PO Garuda Mas yang berada di Malang. Ini jadi satu sama parkiran tentara ya Gio? Parkiran Armet namanya? Armet, oke. Letaknya ada di belakangnya lapangan Rampal teman-teman. Sebetulnya hari ini ada 2. Yang double decker ini akan membawa kita menuju ke Jakarta, dan satu lagi yang nickname-nya Bani, pakai Mercy 1626, bodinya Legacy SR3 Suite Kombi. Cuma dia berangkat dulu di mana? Kantor yang letaknya nggak terlalu jauh kok dari sini. Nah, hari ini kita akan naik yang ini nih, double decker dengan livery imut. Yuk kita kesini aja teman-teman. Ini sebetulnya adalah double decker batch keduanya Garuda Mas. Kalau kita tarik mundur, Garuda Mas itu pernah punya double decker. Itu yang pertama tuh Mercy 2542 yang dulu awal pasti dijalankan di rute andalannya, yaitu Cepu Pulau Gadung. Tahun 2020 ada double decker batch kedua ya, unit seperti ini. Cuman kala itu liverynya masih putih sama biru muda. Livery khasnya premium Garuda Mas. Dijalankan di rute andalan juga di Cepu Pulau Gadung. Kala itu aku pernah naik teman-teman. Sekarang unitnya itu di refreshment di karoseri Adiputro, liverynya diganti menjadi livery yang imut kayak gini. Jadi ini adalah double decker imut kedua. Yang pertama punya KYM. Nah, kalau teman-teman ingat, KYM yang Scania K310 itu kan liverynya Hello Kitty. Kalau ini bebek teman-teman. Kalau yang kerasannya flipper ya, flipper penguin teman-teman. Nah, ini sekarang dijalankan di rute Malang menuju ke Poris Tangerang dengan lintasannya kayak Pulau Gebang, Bekasi, Pasar Rebo, Pondok Pinang, Lebak Bulus, BSD, dan berakhir di Poris. Ini adalah bus dengan sasis OC 500 RF 2542. Wah, sekarang udah sering review 2445, jadi gak lupa kodenya 2542 teman-teman. Ini adalah sasis yang didatangkan dari negara Spanyol, Mercedes-Benz Spanyol, dan basicnya juga Jetbus 3, cuman yang spesial dia pakai interior yang baru. Kala itu 2020 dia hadir, lalu 2019 itu ada pameran Gias, terus Adiputro memperkenalkan interior baru. Nah, dipakai bus ini teman-teman. Nanti kita akan masuk ke dalam. Sekarang busnya masih dipersiapkan, kurang lebih 1 jam lagi akan siap ready dijalankan. Dia udah menggunakan velg aluminium, udah kinclong, dan burung Garudanya ini sekarang baru. Kalau dulu kan Garudanya tinggi banget sampai ke atas sana. Sekarang nggak terlalu tinggi, agak turun gini. Cuman tampilannya lebih berwarna aja kayak gitu. Dan untuk rute, kayaknya rute Malang spesial yang warnanya unik-unik gini deh. Yang aku naikin dulu tuh Bani, terus ada yang beruang, Grizzly. Lalu yang ini Daki. Yang kerasanya sekarang ada di Poris, flipper teman-teman. Oke, kita tunggu. Abis ini busnya akan bergerak menuju ke kantor. Oke, kita udah berada di dalam kantornya Garuda Mas yang ada di Malang. Nah, di sini kita bisa ngopi-ngopi, bisa bikin teh, atau bisa makan permen di sini. Ada dispensernya, lalu ada gambar-gambar busnya nih teman-teman. Aku mau ngambil tiket dulu. Mas, mau ngambil tiket atas nama Andriawan. Atas nama Andriawan Pratipto. Betul. Silakan Kak, bisa dicek dulu. Oke. Silakan Mas, bisa follow IG kami. Nanti kalau sudah follow kita kasih hadiah kecil-kecilan. Oke, tak follow nih Mas yo. Oke, siap, silakan. Kalian juga bisa scan ini teman-teman. Follow aku Mas. Kita kasih Oke, terima kasih. Dapat kalender gitu ya? notebook. Oh, notebook. Iya. Oke, siap. Sorry Mas ya. Sama-sama Pak.
Untuk pemesanan tiket kalian bisa pesan melalui nomor yang tertera di Instagram Bus Garudaku ini atau melalui online travel agent seperti Redbus, Traveloka, dan lain-lain. Dan ternyata rutenya Bus Garuda Mas ini tuh nggak cuman di sekitar Malang Kota aja. Lintasannya start dari Karangkates, Sumber Pucung, Kepanjen, Gondang Legi, Turen, Pakisaji, Malang Kota hingga Lawang. Kalau penumpangnya banyak akan dijemput oleh bisnya, tapi kalau sedikit nanti akan dijemput menggunakan mobil shuttle dan bus tetap start dari kantor Malang ini. Oke teman-teman, ini sekarang 2 unit bus Garuda Mas udah terparkir di depan kantor Malang. Ini yang kelas multi kelas, ada yang sleeper double sama kelas eksekutif. Kalau yang ini sleeper dan eksekutif yang di belakang. Kita naik yang di belakangnya nih teman-teman. Berangkatnya bareng sekitar jam 4 sore dari Malang. Ini tujuan ke Poris, sedangkan yang 2 yang ini tujuan ke Bogor. Rutenya sama nanti dari Cikarang, Bekasi, Pulau Gebang, berpisahnya di Pasar Rebo. Dia langsung ke arah kiri menuju ke arah Cibinong sampai ke Depok Bogor, sedangkan ini ke Pondok Pinang, Lebak Bulus, BSD dan berakhir di Terminal Poris Tangerang. Unit yang Bani udah berangkat tujuan ke Bogor. Nah, ini maju nih. Nah, jadi untuk bus Garuda Mas ini dia juga punya rute dari Malang sini ke Semarang ke Cirebon juga teman-teman. Karena bus ini kan rumahnya ada di Cirebon, mungkin juga sekalian kontrolan. Tapi kalau yang dari sini kayaknya dia nggak exit tol. Tapi kalau misalnya ada penumpang bisa sih by request. Untuk bagasinya kayak gini teman-teman. Bagasinya untuk double decker nggak bisa gede ya, cuma segini doang. Ya standar. Dan kita coba masuk ke dalam. Ini harusnya bisa diisi kursi eksekutif 3 baris pun bisa sih. Cuman dikasih isi 2 doang biar lega banget nih isinya nih. Asli lega banget cuy. Nah dulu ini tuh nggak ada sleepernya. Kalau pas aku nge-review ketika pas naik yang dari Cepu ke Pulau Gadung, dia ini tempat bagasi. Nah masuk Adi Putro ditambahin sleeper teman-teman. Sleeper kayak gini, tapi untuk naiknya emang agak effort sih ya, karena settingan 2542 dulu kan di sini adalah tempat untuk tangki, jadi posisinya agak tinggi. Ini ada bantal, selimut, ada personal entertainment, dan juga ada kursi pijat. Lalu di sini juga tersedia lampu baca, port USB, dan juga recliningnya ini elektrik. Wah, mantep. Untuk leg restnya yang kursi yang nomor berapa ini yo? 1C sama 1B ini kepotong 1/4 nih. Jadi kakinya masuk ke sana. Tapi lumayan longgar loh yang bagian dalamnya tuh. Bisa kita lihat. Loh. Ini dikasih space kayak misalkan buat naruh kardus masih bisa teman-teman. Karena emang ini bisa dibuat 3 baris sih. Tapi sama Garuda Mas cuma dikasih 2 aja. Kursinya menggunakan kursi dari Aldila kayak gini. Di bagian sini juga tersedia pop mie goreng, kopi, teh, ada permen, lengkap sih. Ada kotak P3K juga di sini. Nah, lalu ini adalah dispensernya. Untuk toilet di sini. Dilarang buang air besar. Gambarnya burung marah nih. Kalau ada yang buang air besar marah nih burungnya nih. Toilet seperti itu teman-teman. Nah, rapi, wangi dan bersih. Ini nggak boleh buat buang air besar ya, hanya untuk buang air kecil dan bisa digunakan ketika bus sedang berjalan aja. Oke, kita sekarang menuju ke lantai atas ya. Ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi buat lihat lantai atas. Mumpung belum ada penumpang yang naik. Berarti di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di lantai bawah ini ada total 10 penumpang. Ini juga ada payung kalau misalkan hujan biar bisa dipayungin. Oke, kita naik. Bus ini dilengkapi dengan Denso Plasma Cluster, membersihkan udara, mencegah virus bakteri, mengurangi bau tidak sedap. Dilarang mengecas power bank. Power bank. Nah, ini untuk yang lantai atas ya teman-teman. Di lantai 2 ini ada total berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Total ada 32 seat kelas eksekutif dengan tarif Rp410.000. Kita nanti akan duduk di kursi nomor 3A3B. Nah, buat kalian yang pengen pesen depan itu jangan pesen nomor 1 ya, karena kalau nomor 1 itu otomatis tersistem yang bawah 1, 2, lalu untuk yang depan urutannya langsung menuju ke nomor 3, 4 dan seterusnya. Kursi yang depan benar-benar longgar banget. Dan yang aku bilang tadi, untuk interiornya dia ini menggunakan interior model pameran tahun 2019. Nah, jadi untuk nutup tinggal digeser aja. Di depan juga bisa kayak gini. Nah, yang khas tuh ada ini loh, ada lampu dindingnya kayak gini teman-teman. Ini pas 2019 zaman dulu, bener-bener mewah banget. Lalu di sini juga udah ditambahin colokan listrik. Ada Type C dan ada yang non Type C yang biasa. Tapi nggak boleh buat ngecas power bank ya. Lalu di bagian belakang yang sebelumnya itu tempat untuk smoking area, kini jadi kayak semacam gudang atau tempat menyimpan perlengkapan teman-teman. Jadi sekarang di bus Garuda Mas ini di semua area itu nggak boleh merokok. Krunya pun juga nggak boleh ngerokok. Satu bus ini steril dari asap rokok. Wah, mantep nih. 15.58 kita berangkat dari kantor Malang. Estimasi perjalanan kalau normal sekitar 12-13 jam. Berarti ya jam 5 lah besok pagi kita nyampe. Nyapa nih bareng-bareng. Awalnya ragu umur ini. Pergi aman lagi yo. Nyampluk ini yo. Ini cilik ini. Sangar. Ngelewatin kantornya Rosin. Rosin ada yang berangkat malam tuh. Kayak Scania K360. Berangkatnya sekitar jam 5 apa ya dari sini. Tujuan ke Pondok Ungu. Ada Goofy biasanya. Nah, Goofy. Mau nailon. Mau nailon. Jam 16.24 kita masuk di Terminal Arjosari. Tadi agak tersendat karena ini kan weekend ya, jadi macet teman-teman. Kok lewat gini? Angkat iki. Kita turun dulu di Terminal Arjosari ini teman-teman, sambil lihat bus-bus yang lagi parkir. Ini berangkat bus tingkat 3-nya Harapan Jaya tujuan ke Ciputat. Inilah jam-jam prime time-nya bus Malang Jakarta berangkat jam 4, jam 5. Nah, di sini ada bus Laju Prima nih, pemain nomor urut 21. Yang terakhir masuk di Malang ya ini Laju Prima dengan unit Avante-nya. Pakai Hino RK8, bodi Avante terbaru. Tiketnya murah teman-teman, 360 apa ya? Di belakang sana ada M-Trans teman-teman. Oh, sekarang pakai pramugari yang The Sunset.
kapan hari pakai pramugara atau kernet. Ini yang nickname-nya Fidelia yang dulu pernah aku kontenin. Tujuannya sama-sama ke Poris. Emang jam-jam segini jam-jam prime time-nya Malang Poris, teman-teman. Udah Malang dilundur kabeh juga ya. Kabeh Mas tim tamu saiki dukur. Dukur kabeh, Mas, ya? Nek Malang ku nomor 1. Tribun Gate 1. Kita berangkat dari Arjosari 1632. Saya mau bagi snack dan juga air mineral. Oke, terima kasih. Lalu ini amplop isinya tisu basah dan juga merchandise ya. Oke, terima kasih ya, Mbak. Ini mau saya buatkan minuman hangat. Adanya apa aja? Ada kopi hitam, kopi susu, gudeg coklat, sama teh dan juga kopi. Yang coklat itu aja? Gudeg coklat 1 Iya. sama kopi. Boleh? Oh iya, sebentar ya. Ya. Tapi sebelum kita nge-review snacknya, kita sekarang ngelewatin tempat lahirnya bus ini, yaitu di karoseri Adi Putro. Jam segini, udah mau pulang nih, udah pulang malam. Jam-jam pulang pabrik. Ini ada roti unyil Omari, teman-teman. Gak tau ini dari mana nih, dari Malang kayaknya. Nah, kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 roti. Ini daripada snacknya biasa-biasa aja, ini kayaknya out of the box nih. Ada yang manis, ada yang asin, lengkap semuanya di sini, teman-teman. Mantap. Juga ada garpunya di sini. Kalau kita haus, ada air mineral 600 ml. Lalu di sini juga ada, bentar, aku buka semua yuk. Ternyata isinya ini itu ada tisu basah. Kalau misalkan kita makan terus tangan kita kotor, bisa pakai tisu basah ini. Dan ini juga ada gantungan kunci sama stiker hologram gini. Mantep. 16.42, kita sekarang masuk di gerbang tol Singosari. Satu hal yang menjadi pembeda dengan snack seperti ini, teman-teman. Kalau snack biasanya bus-bus lain kan kayak kemasan gitu kan. Jadi dia konsepnya bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh. Tapi kalau ini kayaknya kalau dibawa pulang cepet deh ya, apa ya? Nggak tahan lama, jadi harus dimakan ketika perjalanan. Wah, ini bener-bener penumpang dilarang lapar tenan nih. Soalnya kalau misalkan ditahan sampai besok, rasanya mungkin akan berbeda karena ini masih fresh banget. Makanya harus dihabisin sekarang. Wah, aku tuh kenyang nih, teman-teman. Ini belum servis makan dan belum misalkan dikasih pop mie, dikasih sama kopi, teh dan sebagainya. Juara wes asli. Kayaknya bisa runway deh. Kayaknya bisa runway nih, teman-teman. Jarak pandang terbatas. Maksudnya nang omahe kapan? Di runway kayaknya, teman-teman. Asapnya putih itu dari mobil diesel. Ya, benar. Oke, kita taruh mana ini? Aman, ya wes. Makasih Pak ya. Asli mantap sini, teman-teman. Ketika kita berangkat langsung ditawarin pop mie goreng yang favoritku banget nih. Bukan, ya Indomie sih. Indomie sama pop mie sama aja ya. Asli enak banget sih ini. Aku lebih seneng yang gini sih daripada yang kuah. -16
Kita ada di gerbang tol Kejabanan. Kita udah sampai di daerah Medaeng teman-teman. Wah, ini di Red Bus Lounge rame banget nih. Ini ada bus Juragan 99, udah berapa? 1, 2. Depan ada City Trans. Untuk bus Garuda Mas ini ingetku dia masuk di Bungurasi. Depan ini ada GATS 99. Ini kayaknya unit Bandung deh. Pakai Volvo B11R terbaru. Ini Rosalia Indah tujuan ke Bandung. Berangkatnya kalau nggak salah dia jam 3:30 deh. Oh, jam 4 ya. Pakai Scania K410 CB. Jetbus 5. Jetbus 5-nya Dede itu sekarang jalannya di Bandung sama Malang Bitung angkatan pagi dia. Nah, ini cukup jarang sih teman-teman. Biasanya bus-bus tujuan ke Jakarta dari Malang tuh dia cuman di Medaeng sama di Red Bus Lounge. Kalau yang ini lah, kok lewatnya sini? Bukan Solo ya? Lah nggak tahu lah. Nah, biasanya tuh cuma di Medaeng, di Red Bus Lounge. Ini masuk di terminal Bungurasi. Kan di kentennya rek. Ini bongkaran bus Akas Surabaya Malang. Soalnya wis mebulis. Akas Green. Soalnya wis mebulis. Wah, penumpang yang naik lumayan banyak. Ini kita sekarang lagi parkir di shelter belakang terminal Bungurasi. Jadi dalam perjalanan bus ini tuh krunya ada 4, 2 pramugari dan 2 driver. Hari ini penumpangnya nggak terlalu banyak karena ini kan hari Jumat. Banyaknya dari barat ke timur. Yang timur ke barat itu nggak terlalu banyak. Tapi isinya mungkin sekitar belasan sih ini. Ini ada yang parkir bus Bali Deva. Bus dari Bali nih. Dulu awalnya wisata, sekarang main akap juga. Di rute Surabaya Denpasar. KYM berangkat. Kayaknya tujuan ke Polres ya jam segini. Itu ada bus Sakindra juga, pemain baru dari Bali tujuan ke Surabaya. Banyak pemain baru ya di rute Denpasar Surabaya ini. Kalau ini emang penguasa Bali nih. Kalau yang ini M-Trans. Di sebelahnya ada bus Ezri, lalu ada KYM Trans Sleeper tujuan ke Bogor. Sebelahnya ini KYM yang Grand Captain ini tujuan. Hah? Oh, wes yo. Sopo ya? Subscriber deh. Tanyain wis mulai ke Jepang. Ini yang tujuan ke Priok. Ada juga yang tujuan ke Bandung teman-teman pakai Grand Captain gini. Nah, ini aku mau ke toilet dulu. Untuk toiletnya terminal Bungurasi sekarang udah lumayan bersih. Ada di sini. 18.12 kita berangkat dari terminal Bungurasi. Dari sini langsung menuju ke Ngawi untuk servis makan. Mungkin jam 8:30 mungkin ya kita akan nyampe di Ngawi. Kami hormati, selamat datang di bus Garuda Mas dengan rute Malang Polres. Perkenalkan, saya Rahma dan kita yang akan bertugas sebagai pramugari dalam perjalanan kita kali ini. Bersama saya ada Bapak Giri sebagai driver 1 dan Bapak Faisal sebagai driver 2 yang akan membawa serta menemani Bapak Ibu hingga tiba di tempat tujuan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Sebelum melakukan perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai fasilitas yang bisa digunakan selama perjalanan. Selamat menikmati perjalanan bersama bus Garuda Mas. Semoga perjalanan hari ini berjalan lancar, aman, dan berkesan. Terima kasih telah mempercayakan perjalanan Anda kepada kami, bus Garuda Mas, teman setia perjalanan Anda.
ini dan kerusakan bukan tanggung jawab kru yang bertugas. Terima kasih. Tiketnya di bawah, Pak. Tiketnya di sana apa ya? Hati-hati. Iya, Mbak. Terusnya di sebelah sana ya, Pak. Oh ya Mbak, siap. Alhamdulillah. Ini kita udah sampai di rumah makan Duta. Penumpangnya kayaknya sekitar 10-an deh. Yang di atas tadi 8, bawah berapa tuh, ada beberapa. Jadi nggak terlalu banyak. Karena kan emang hari ini itu hari Jumat dari timur. Biasanya sepi, tapi kalau dari barat pasti rame teman-teman. Dan ketika kalian turun jangan lupa untuk bawa tiketnya ini, karena di dalamnya ini ada kupon makan yang bisa ditukar dengan servis makan. Oke, kita langsung aja menuju ke dalam sana. Teman-teman, sekarang saatnya kita menuju ke tempat makan. Di rumah makan Duta ini tempatnya enak, luas, bersih, ada pusat oleh-olehnya. Dan di sini menjadi pilihan berbagai PO bus 27 Trans, Agra, Tami, Mahkota, semua ada di sini. Itu ada Nusa Bakti juga tuh yang dari mana? Lamongan. Di sini ada nasi rawon. Terus ada gulai, bakso komplit, soto ayam, lalu ada ayam bakar, ayam geprek, lontong sayur. Minumannya ada teh sama ada sirup. Kalau di rumah makan Duta 99% aku pasti milih rawon teman-teman, karena di sini rawonnya enak banget. Saya tak zoom ya. Nah, kayak gini. Wah, asli. Ini salah satu rawon the best sih. Kalian kalau ke sini wajib nyobain, atau misalkan kalian lewat di Ngawi pengen makan rawon Duta, mampir aja, buktikan kelezatannya teman-teman. Oke, di sini juga ada nasi, terus untuk minumnya ada teh hangat, es teh ataupun sirup warna hijau. Oke, kita makan dulu, habis itu kita sholat dan melanjutkan perjalanan kembali. Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai servis makan, saatnya kita menuju ke musola. Oh, ini yang kemarin nih, yang kejadian medali emas kemarin, udah dibenerin langsung. Ini ada bus OBL dari Jogja ke Mataram. Masih jalan ya, tapi kira digabung sama yang Jakarta Bima teman-teman. Terus sebelahnya ada bus Harapan Jaya bus 3. Seingatku untuk yang Jogja Mataram ini dia nggak setiap hari jalan, mungkin seminggu 3 kali atau seminggu sekali gitu sekarang. Kita sekarang menuju ke musola situ. Ini bus 3-nya ini unit spesial nih, Hino RM 380 yang punya hanya Harapan Jaya dan hanya ada 2 di Indonesia. Satu bodinya Legacy SR2 XHD, sama satunya Avante yang SHD ini teman-teman. Di bagian ujung sana ada 2 bus 27 Trans yang itu ada double decker Forseti tujuan ke Poris. Lalu sebelahnya ini ada Presiden Class Priuk, Kratos atau Zelos gitu, aku lupa namanya. Lalu di sebelah sini ada City Trans, nggak tahu ini rute kemana, antara Bandung ataupun Jakarta ini. Lalu sebelahnya ada Agramas, rutenya ke Bogor pakai Volvo B11R. Bogornya dia sampai Parung teman-teman. Ada 27 Trans lagi, nonton. Kalau nggak Tir Balder tuh, Volvo pertamanya 27 Trans. Dia juga jalan rute angkatan sore, Presiden Class, tapi dia sampai ke Poris. Ganteng banget ya, Avante non double decker, asli menyenangkan sekali, panjang lagi. Ini penumpang udah dipersilakan untuk masuk ke dalam bus teman-teman. Kayaknya jalannya barengan deh, dibarengin gitu berdua.
Lo dari tadi nih harusnya udah berangkat nih, udah lebih dari 30 menit. Coba. Langsung masuk ke dalam bis 2109, kita berangkat dari rumah makan Duta. Selamat malam, Kak. Ya, Saya izin konfirmasi untuk titik turunan nanti ada di mana? di Pondok Pinang. Di Pondok Pinang. Iya. Terima kasih, selamat istirahat. Ya. Saat ini kita lagi isi solar di KM 575 Ngawi, teman-teman. Dan teman-teman ingat gak awal ketika Garuda Mas ini jalan akap, itu kan ada atraksi sulap-sulapnya, the magic show. Cuman pada hari ini nggak ada karena kondisinya nggak memungkinkan. Yang pertama, penumpangnya tuh dikit banget, jadi kalau misalkan pas show itu kayak agak awkward gitu. Terus tadi ada penumpang yang sakit, nggak memungkinkan untuk dilakukan pertunjukan magic show, teman-teman. Yo, sebetulnya layanan itu kondisional sih. Kalau misalkan pas dari rumah makan penumpangnya udah tidur semua, udah ngantuk semua, kan kru itu udah bisa membaca situasi. Jadi kalau misalkan masih seger gitu baru diadakan magic show. Jadi nggak setiap trip itu selalu harus ada magic show-nya. Tadi aku sempet tanya nih pas di bawah, Mbak, ada magic show nggak gitu? Katanya itu nggak ada karena ada yang sakit, teman-teman. 2126 bus melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 2 dini hari, bus berhenti di rest area kilometer 208 Cirebon untuk kontrolan dan naik turun logistik di dalam bus ini. Ini cukup menyingkat waktu ya kalau dibandingkan bus harus exit di rumah makan Brawijaya. Nah, di sini penumpang dibangunkan untuk mendapatkan servis berupa milk tea dan semacam odeng panas gini. Ini sih, Kak. Iya, Ini adanya. masih ya. Kali mau bentar. dihangat lagi, Kak? Kalau nggak usah. Sebenarnya enak sih, cuman kalau pas enaknya tidur dibangunin untuk menikmati servis ini, kok aku ngerasa malah jadi mengurangi kualitas istirahatku ya. Saran sih buat Garuda Mas, bisa dipikirkan lagi teknisnya agar layanan ini bisa tersalurkan ke penumpang lebih baik lagi. Ini kita sekarang udah sampai di terminal Pulau Gebang, teman-teman. Sekarang jam 5:04. Aku sebetulnya galau mau turun sini atau turun Pondok Pinang yo. Soalnya aku akan tektok langsung menuju ke timur lagi naik bus Mardika angkatan pagi dengan jadwal siap di terminal Pondok Pinang itu jam 6. Sini ke Pondok Pinang 20-an menit sih, 25 menit lah udah berangkat sih ya, semoga aja keburu. Jam 5.45 kita udah ngelewatin MRT Lebak Bulus. Oh, sekarang bukan MRT Grab Lebak Bulus Grab, sekarang Bank Syariah. Sejak kapan ya? Udah lama banget tau nggak lewat sini. Nah, habis ini kita akan turun di terminal Pondok Pinang. Letaknya nggak jauh dari sini, satu tikungan lagi. Nah, ini biasanya kalau misalkan kalian pengen turun di Lebak Bulus, turunnya di sini, teman-teman. Ini tempatnya Sinar Jaya dan situ adalah terminal Pasar Jumat atau terminal Lebak Bulus di sini.
12. Oh, berhenti. Alhamdulillah. Tak kira bablas, Mbak. Terima kasih ya. Ya, makasih ya, Mbak. Yuk, hati-hati. Start dari Arjosari Malang jam 16.32 dan tiba di Pondok Pinang jam 5.47. Jadi total perjalanan yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 13 jam 15 menit. Ya untuk speed standar sih ya. Pas nggak terlalu cepet dan nggak terlalu lambat. Busnya nyaman, enak dan dengan Rp410.000 kita dapat layanan yang beda daripada yang lainnya. Bus langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Polres Tangerang dan aku langsung menuju ke Terminal Pondok Pinang untuk balik lagi naik bus angkatan pagi menuju ke timur, yaitu bus Mahardika double decker yang paling baru dengan sasis MAN 26480 horsepower. Gimana keseruannya? Simak video selanjutnya ya.